Ayat 8, ya. Peserta SSOT bisa membacanya sambil berdiri, ya. Nih, yang rohnya masih segar dan kuat. Keluaran 3 ayat 8, ya. Bintang Regina. Baca yang keras sama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu kamu telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir, dan menuntut mereka keluar dari negeri itu, suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan manisnya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Yewi, dan orang Yebus. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Yewi, dan orang Yebus. Terima kasih. Silakan dulu. Saudara-saudari, orang Israel, ya, diperbudak di Mesir. Berapa tahun, saudara-saudari? 40 tahun. Berapa tahun? 400 tahun. 400 tahun itu, angka 400 itu 40 kali berapa, saudara-saudari? Kali 10, ya. 40 itu angka apa, saudara-saudari? Angka pencobaan atau ujian. Jadi bangsa Israel adalah suatu bangsa yang mengalami, ya, kesempurnaan dari ujian. Ya, angka 10 itu angka yang sempurna. Ya. 10 kali 40, ya, 40 itu ujian. Ya. Nah, saudara-saudari, di sana Allah mengeluarkan bangsa Israel. Amin. Ya. Lalu apa, saudara-saudari? Menuntun ke dalam tanah permai, ya, ke tanah yang baik. Amin. Tanah permai, good land, yang penuh dengan susu dan madu. Saudara-saudari, ini adalah kisah bangsa Israel dikeluarkan. Ya. Kemudian, saudara-saudari, setelah 400 tahun, ya, dikeluarkan untuk dibawa ke tanah perjanjian, sampai kepada puncak tujuan dari orang Israel dibawa keluar dari Mesir ke tanah permai. Apa tujuannya, saudara-saudari? Apa tujuannya, saudara-saudari? Ya, tujuannya adalah tempat kediaman Allah. Amin. Tempat kediaman Allah, rumah Allah. Amin. Bait Allah. Dan di mana Allah berdiam. Ketika sampai pada zaman Salomo, disitulah puncak dari tujuan Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Maka di sana bait Allah ditakdiskan dan kemuliaan Allah memenuhi bait itu, dan para imam tidak sanggup berdiri. Kenapa? Karena kemuliaan Allah memenuhi tempat. Saudara-saudari, itulah Allah pernah secara, ya, ekonomikal tinggal di atas muka bumi. Amin. Dan ini adalah kedambaannya, saudara-saudari. Tetapi di dalam Yesaya pasal 66 ayat 1 dan 2, di sana firman Tuhan mengatakan apa? Allah, tata Allah, ya. Langit adalah tata Allah, bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apakah yang hendak kau bangun? Amin. Bukankah tanganku sendiri? Saudara-saudari, zaman itu Allah telah memiliki baitnya, bangunan fisik
Tetapi saudara-saudari, itu hanyalah sebuah lambang. Ya, itu adalah sebuah lambang. Karena rumah yang sebenarnya adalah yang Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 2. Ketika ya, Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi, rombak, runtuhkan bait Allah itu, dan dalam 3 hari aku membangunnya. Saudara-saudari, itulah rumah sebenarnya. Artinya melalui Tuhan mati, ya, Tuhan diruntuhkan, ya. Lalu Tuhan membangun pada hari ketiga, bangkit. Melalui kebangkitan itu, ya, dia menjadi roh. Ya. Roh itulah yang melahirkan kembali roh kita. Itulah tempat kediaman Allah di dalam roh. Amen. Terus dari, mari kita baca satu ayat lagi. Ya, di dalam Efesus pasal 2 ayat 22. Ya, ingat ya, ayatnya ini penting banget. 2:22. Ya. SSOT lagi. Bangun, ya. Pakai roh. Ya, bangunnya pakai roh, ya kan? Bangunnya kok lemes, ya. 3, 2, 1. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, makasih. Saudara-saudari, jadi Allah yang membawa orang Israel ke tanah permai, ya, untuk menikmati negeri tanah yang penuh dengan susu dan madu, supaya hasil jerih lelah di atas tanah permai itu adalah untuk membangun rumah Allah. Inilah yang Allah kerjakan. Dan hari ini, ya, di dalam zaman itu hanyalah lambang. Hari ini kita ada di dalam realitasnya. Saudara, kita ada di dalam realitasnya. Mari kita baca ayat perjanjian barunya di dalam realitasnya, ya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. SSOT lagi, bangkit bangun berdiri. Amin. Ya. 1 Korintus 1 ayat 30. Amin. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sekali lagi. Tetapi oleh Dia Kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Makasih. Saudara-saudari, oleh Dia kamu berada di dalam Kristus. Sama seperti orang Israel, oleh Allah dibawa ke tanah permai. Hari ini di dalam rohani, oleh Allah kita dibawa di dalam Kristus. Kita dibawa di dalam Kristus. Haleluya, saudara-saudari. Siapa yang membawa kita di dalam Kristus? Bapa. Allah. Saudara-saudari, artinya apa, saudara-saudari? Itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan hasil. Allah yang membawa kita. Allah yang membawa kita. Karena itu di dalam Efesus pasal 2, Paulus melarang orang bermegah di dalam dirinya sendiri. Karena apa, saudara-saudari? Karena Allah yang membawa kita ke dalam Kristus. Nah, hari ini, saudara-saudari, kita semua telah berada di dalam Kristus. Kita semua telah berada di dalam Kristus. Saudara-saudari, katakan dalam dirinya, aku berada di dalam Kristus. Aku berada dalam Kristus. Amin. Aku berada dalam
Judulnya apa tadi? Bergembira. Amin. Artinya apa, saudara-saudari? Kita setelah dibawa di dalam Kristus, kita ngapain? Ngapain itu? Menikmati. Saudara-saudari, kalau ada kata jerilah, kita pasti takut. Ya. Betul ya, saudara-saudari ya? Kita kalau dengar jerilah itu kayaknya gimana gitu. Padahal jerilah di sini adalah menikmati. Ya, saudara-saudari. Saya tadi kemarin sore datang ke sebuah pemberkatan nikah, ya. Lalu karena 1 jam lagi ada resepsinya, saya bilang sama anak saya, ya kita pulang aja lah. Ya. Jadi saya datang ke diundang ke pesta nikah, tapi saya pulang, saudara-saudari. Ya, karena jauh sekali, ya kan? Karena jauh sekali, lalu pagi kita harus pagi-pagi bersidang, ya, maka saya cepat-cepat pulang, ya. Jadi saya nggak menikmati, saudara-saudari. Saya hanya lihat, wah makanannya di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ini, ya. Karena anak saya juga tidak terlalu nafsu mau makan semuanya, ayo kita pulang, ya. Saudara-saudari, jadi saya telah dibawa ke dalam pesta, tapi saya tidak menikmati. Ya, saya nggak jerilahnya itu. Jadi, saudara-saudari, jerilah di atas Kristus yang al-muhid itu bukanlah sesuatu yang melelahkan kita. Amin. Tapi sebuah kenikmatan. Amin. Kenikmatan, saudara-saudari. Amin. Maka, saudara-saudari, kita harus bisa melihat bahwa tanah permai itu penuh dengan susu dan madu. Susu dan madu. Susu itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh apa, saudara-saudari? Perbauran antara hayat hewan dan hayat tumbuhan. Ya. Karena sapi ya makan rumput, maka sapi itu menghasilkan susu. Jadi, saudara-saudari, lihat ya, negeri itu penuh dengan susu. Yang menghasilkan susu siapa, saudara-saudari? Ya, tadi dikatakan perbauran kan? Jadi siapa yang menghasilkan susu? Kristus. Kristus kan hayat. Kristus juga adalah penebusan kita. Betul ya? Dia adalah anak domba, dia juga adalah biji jantung. Lalu menghasilkan susu. Jadi kita tinggal apa, saudara-saudari? Tinggal menikmati lagi. Ya. Lalu madu itu hasil apa, saudara-saudari? Sama ya, hayat tumbuhan dan hayat hewan. Jadi itu hasil perbauran. Amin. Jadi madu itu siapa yang menghasilkan jadinya? Kristus. Amin. Ini gimana kita mau jadi lelah? Orang semuanya Kristus, kok? Saudara-saudari. Iya. Semuanya Kristus. Amin. Mau susu Kristus, mau madu Kristus. Amin. Tanah itu sendiri Kristus, mataharinya Kristus. Ya, yang menumbuhkan rumput tadi seluruhnya di tanah permai itu, baik yang tersimpan di dalam kandungan tanah itu maupun ruang lingkupnya adalah Kristus. Amen. Maka Kristus adalah pusat dan lingkungan. Haleluya, saudara-saudara. Seorang Kristen adalah orang yang hidupnya berpusat di dalam Kristus dan lingkungannya adalah Kristus. Saudara-saudari, kalau Kristus itu terang, di dalam diri kita ada terang, di luar kita ada berarti tidak hidup dalam ya.
Ini yang tanah permai. Di dalamnya ada Kristus, di luarnya ada Kristus. Inilah ruang lingkup hidup kita. Amin. Maka kehidupan orang Kristen adalah kehidupan di surga. Amin. Bukan di bumi, saudara-saudari. Di surga yang berada di bumi. Amin. Tapi lihat dalam pengalaman kita, rata-rata hidupnya kayak di neraka semua. Betul nggak, saudara? Rata-rata hidupnya kayak di neraka kan? Ya, kan? Apalagi ini bulan Juli, sebentar lagi. Itu neraka semua bagi yang punya anak. Ya. Harus bayar sekolah. Ya kan? Udah gitu gaji bulan Juni udah habis. Ya kan? Penuh inflasi katanya. Ya. Bulan paling banyak inflasi itu bulan Juli. Lalu kita menganggap neraka. Kita penuh kekhawatiran, kita penuh kecemasan, kita penuh kesusahan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Itu lingkungan apa, saudara? Lingkungan neraka kan, saudara? Alam maut dulu itu. Amin. Ya. Belum lagi ya kebutuhan yang lain, itu baru kebutuhan sekolah loh, saudara. Belum lagi kebutuhan yang lain. Belum bantuan persembahan dari saudara kita masih lama. Gajian juga masih lama. Saudara. Wah. Bagaimana saudara Yudo bisa berkata lingkungannya juga Kristus? Wah, penuh kegelapan itu. Nah, karena itu saudara-saudari, maka kita perlu berjerilah. Amin. Ya, berjerilah mengelola tanah permai. Ya. Menikmati Kristus sebagai lingkungan, menikmati Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Dia adalah yang di dalam kita, dia juga yang di luar kita. Amin. Seperti udara, saudara-saudari. Udara itu ada di mana? Ada di dalam kita kan? Dan ada di luar. Ini terpisah atau jadi satu, saudara-saudari? Ada dua udara atau satu udara? Satu. Ya. Tapi kita punya pekerjaan. Amin. Yaitu apa? Menghirup. Amin. Menghirup. Inilah jerilah kita. Menghirup. Begitu kita menghirup udara, maka dalam kita akan dipenuhi udara. Dan itu tersedia. Tersedia. Ya. Mari kita baca satu ayat ya di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Ya. Nah, saya sebutin lagi ya, bagi berdiri. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Ya, amin. Amin. 3, 2, 1. Amin. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu Amen. dengan takut dan gentar. Amen. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Amin. tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, Amin. baik kemampuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Sabar dulu. Saudara-saudari, ayat 12 mengatakan kerjakan. Ayat 13 mengatakan Allah yang mengerjakan. 12 kerjakan. 13 Allah yang mengerjakan. Kerjakan. Allah yang mengerjakan. Kerjakan. Allah yang mengerjakan. Aktif. Amin. Pasif. Pasif. Aktif. Saudara-saudari, sama seperti menghirup udara waktu bernapas. Kita aktif, saudara-saudari. Menghirup supaya kita hidup. Karena itu, saudara-saudari, kerjakan.
itu bagian kita aktif. Karena itu kunci dari berjeri lelah itu adalah melatih roh kita. Namanya melatih. Ya. Di dalam 2 Timotius ya dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Amin. Latihlah dirimu beribadah. Saudara-saudari, hari ini ya, pekerjaan kita adalah melatih diri kita ibadah. Apa itu ibadah, saudara-saudari? Ya, Allah dinyatakan di dalam manusia. Allah dinyatakan di dalam diri kita. Karena itu ketika kita melatih roh kita adalah kita membaurkan roh itu dengan roh kita. Amin. Melatih roh kita. Maka kerjakan. Allah lah yang mengerjakan. Saudara-saudari. Jadi siapa yang kerja, saudara-saudari? Allah. Tuh. Kerjakanlah. Allah yang mengerjakan. Jadi yang kerja siapa, saudara-saudari? Dua. Ya, kerja sama. Kerja bersama-sama. Ya. Nah, mayoritas banyakan kita ada yang kerja sendiri, rajin sih, kerja kaku, luar biasa, ya kan? Tapi seringkali kelelahan, ya. Kerja ya. Aduh, susah ya. Menghasilkan buah roh itu susah. Aku tidak bisa sabar. Ya. Kalau ini aku bisa sabar, dan ini tidak bisa. Ya. Kalau yang itu aku bisa setia, tapi yang ini aku nggak bisa. Itu menunjukkan apa? Kita mengerjakannya sendiri. Ya. Dalam pelayanan juga gitu. Kok aku terusin yang mengerjakan, yang lain ngapain aja gitu? Nah itu menunjukkan apa? Kita yang kerja. Iya. Bagus gak? Bagus, rajin. Tapi karena pakai tenaga sendiri, ya, karena Tuhan mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka tandanya saudara-saudari, hidup ini kalau lelah, ya, itu menunjukkan kita ini yang kerja. Kalau saudara-saudari merasa lelah, ya, di dalam keluarga bilang capek aku, nah itu menunjukkan apa? Ya, saudara-saudari yang kerja. Iya. Ya. Capek aku. Nah itu hanya sampai pada Filipi 2 ayat 12 saja. Kerjakan. Ya kayak Pak Joko itu kerja, gitu ya. Akan capek, lelah. Tapi kalau kita bekerja sama dengan Allah, Allah lah yang mengerjakan. Amin. Di dalam kita. Artinya kita kerjasama dengan Allah. Amin. Itu sama seperti sarung tangan, saudara-saudara. Sarung tangan, jika hanya, ya tadi yang mencair roti ada yang pakai sarung tangan, ya kan? Sarung tangan, kalau hanya sarung tangan aja plastik ini, ewer ya, masih ada nggak di sini? Ya kan, supaya jadi contoh ya. Ini ada bungkusnya doang, saudara. Oh ya, ini ada ya. Nah, saudara-saudari, ini bisa nggak ini mengambil HP, saudara-saudari? Bisa nggak? Hah? Sarung tangan bisa ngambil HP nggak? Ya, saudara-saudari. Jadi kita ini bencana. Aku bencana, hampa ya Tuhan. Inilah bencana yang apa, saudara-saudari? Memang bentuknya tangan, tapi ini bukan tangan. Maka ketika tangan masuk ke dalam sarung tangan, Amin. ya, Allah masuk ke dalam manusia. Amin. Ketika Allah masuk dalam manusia, karena Allah adalah roh, kita ada roh, maka tangan bisa masuk dalam manusia. Amin. Lalu mengambil HP. Saya tanya saudara, siapa yang mengambil HP ini? Tangan atau sarung tangan?
Kerjasama. Masih ya susah banget kerjasama dengan Allah. Masih ya kan? Pasti ada jawabannya salah satu. Terus jelas-jelas yang ngambil HP ini adalah, saya bukan pamer HP saya yang baru loh. Tapi saya mau kasih contoh aja ya kan. Jadi sarung tangan dan tangan inilah yang mengambil. Iya, kerjasama. Karena itu saudara, bercerilah itu menikmati. Ya. Maka kalau menikmati hasilnya apa saudara? Damai sejahtera dan sukacita. Ya, damai sejahtera dan sukacita. Hidup akan penuh damai. Dengan diri sendiri kita akan damai. Kita tidak akan merasa, aduh capek aku. Kalau aku terus yang gini, capek aku. Yang jadi istri, ya. Sayang, aku capek. Aku udah gak kuat lagi manggil kamu sayang. Kan aku capek. Segalanya aku harusnya menjadi tulang rusukmu, tapi jadi tukang punggung sekarang. Capek aku sayang. Saudara, kenapa demikian? Karena tidak bersatu. Amin. Roh itu dengan roh Tuhan, roh itu roh Tuhan dengan roh kita tidak menjadi satu. Saling menikmati, saling menikmati. Saudara, nah bagaimana secara real menikmati dan mengalami? Ini harus ada buktinya loh saudara. Kalau enggak kita ini cuma teoritis. Oh ya saudara, aku telah membaukan roh itu dengan roh saya. Tiap hari aku berseru nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Aku udah baca saudara, aku sudah berkidung, aku sudah ini, aku sudah itu. Amen. Kok rasanya hidupku sama aja ya? Kok sama aja? Aku tetap lelah, aku tetap kalah, aku tetap putus asa, aku tetap tidak memiliki damai, aku tetap tidak sukacita. Saudara, karena banyak orang hanya memiliki langkah menikmati tok. Tapi apakah mengalami? Apakah mengalami? Amin. Apakah mengalami? Amin. Kalau tadi Kidung mengatakan, ampunanmu bawa damai pun riang, semua perluku kau sediakan, kasih setiamu tak batas. Kasihmu tak dapat dinyanyikan, tak terutara, tak terduga. Dengan takjub kasihmu kupuja. Amin. Semua itu pada kemana di atas diri kita, saudara? Pada kemana, saudara? Karena apa, saudara? Karena hari ini banyak kita ini nggak melihat bukti kita mengalami itu. Saya beritahu ya buktinya ya, kalau mau tahu ya. Buktinya itu apa, saudara? Kan saudara-saudari jarang bersidang. Paling hari Minggu doang. Itu pun didorong-dorong. Itu menunjukkan saudara nggak ada kenikmatan. Sidang doa nggak datang, sidang kelompok nggak datang, sidang saudari nggak datang. Itu menunjukkan loh saudara. Kalau kita itu nggak nikmat, kalau kita nggak mengalami, itu bukti. Ya, saudara. Kalau saudara nggak suka sidang, itu bukti saudara-saudari tidak menikmati, tidak mengalami. Tidak tahu saudara-saudari datang itu kenapa. Saudara-saudari, kekristenan, agama Kristen, semua ibadah itu untuk nyari kenikmatan. Tetapi seharusnya kita di dalam pemulihan Tuhan, ibadah itu bukan mencari kenikmatan. Maksudnya berkumpul ini bukan untuk kenikmatan. Tetapi apa saudara-saudari? Memamerkan kenikmatan. Maka orang akan suka bersidang. Itu menunjukkan saudara-saudari, kita pemecahan roti, ya. Kalau 32 rata-rata 70-an. Tapi sidang doa, sidang kelompok itu cuma 40-an aja nggak nyampe. Artinya yang 30 itu kemana itu? Saudara, saya buktikan, saya 20, bukan 20 ya.
27 tahun ini sejak saya beroleh selamat, saya selalu ada di dalam sidang-sidang gereja. Amin. Amin. Bahkan di pemulihan Tuhan ini, tiap hari itu ada sidang. Asal aja yang ngajak sidang itu pasti saya bersidang. Kok nggak lelah ya saudara? Kok nggak capek? Kok masih jauh loh saudara? Orang lain ngeluh ya jauh, ya motor rusak lah, apalah alasannya banyak banget saudara. Kakinya rusak lah, saudara. Bahkan saya juga dibanting ke sana kemari saudara. Tapi kenapa saya selalu berada dalam sidang? Kenapa saudara? Ya karena saya menikmati, saya mengalami Tuhan. Menikmati dan mengalami. Emang saya berangkat sidang gak butuh duit, butuh. Toh ada udah berapa ya? 13.000 tambah 16.000. 29.000 tahun doang saudara. Belum bensinnya. Iya. Itu duit loh saudara. Andai duit itu aku pakai untuk makan enak saudara. Ya. Tapi saya harus keluarin harga. Amin. Kok saya senang saudara? Belum, tadi saya masukin amplop persembahan. Ya. Agak rugi lagi. Belum nanti anak-anak pulang, ayah makan dulu. Keluarin duit lagi. Terus kita mengeluarkan. Iya. Padahal sumbernya dari mana? Ya. Sumbernya dari bapakku itu sang sumber. Amin. Amin. Saudara, kok nggak lelah gitu? Bertahun-tahun begitu sih. Rumah saya Cinere, pelayanan di Ciledug. Saya udah hampir 10 tahun loh di Ciledug ini saudara. Iya. Terus saudara. Ya, kalau nggak punya duit naik motor. Ya. Untung nggak pernah sama sekali nggak punya duit jadi nggak sampai jalan kaki. Tapi saya akan beri contoh suatu saat pasti saya akan jalan kaki ya. Supaya saudara-saudara tahu jalan kaki pun tidak lelah ya. Untuk sidang karena saya pernah lakukan tahun 2001 ya. Saya sering tidak punya uang tuh saudara. Sidang dari Bangka ke Holnam itu jalan kaki. Rombongan sama calon ya. Jalan kaki ya. Untuk apa? Sidang. Bukan hanya sidang, penyegaran pagi. Ya, penyegaran pagi itu karena nggak punya duit ya. Gaji calon istri saya udah kita habisin. Begitu habis ya udah dia jalan kerjanya kebetulan di belakang Holnam. Jadi sekalian saya penyegaran pagi ke Holnam, jalan kaki nganterin dia juga jalan kaki. Penyegaran pagi 6 kilo jalan kaki. Ya. Nah saya bisa. Kenapa? Waktu SMP banyak latihan. SMP 5 kilo jalan kaki tiap hari 3 tahun. PP. Ya. Jadi ketika di Jakarta, ya kecil. Tapi lihat saudara-saudari, orang daerah semua kan. Tapi di sini mau nggak jalan kaki sih kan? Mau nggak saudara-saudari? Ayo coba. Ya kan? Kenapa? Karena memang nggak pernah menikmati Kristus. Ya. Jadi segala sesuatunya menjadi sulit susah. Ya. Alasannya banyak. Nggak sidang kenapa? Adalah kakinya cantengan. Ya kan? Gimana? Saudara-saudara. Ya. Besok kerja nggak punya ongkos. Justru datanglah ke sidang. Dan Tuhan utus orang di sidang itu saudara. Ya kan? Tuhan suruh saya kasih ini loh ke saudara. Loh gitu loh saudara-saudara. Iya. Loh saya itu sering begitu. Gak punya uang nih, tapi bersidang. Tiba-tiba ya begitu. Tiba-tiba itu begitu saudara. Ya. Saudara. Lah, aneh kan? Nah itu dia. Makanya saudara, karena ruang lingkup saya Kristus, ya, inti saya Kristus, ruang lingkupnya Kristus. Dan Kristus itu ada di mana? Ada di dalam gereja. Ada dalam gereja, saudara. Ada dalam sidang gereja. Ada di dalam pertemuan ibadah. Maka Ibrani mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah
membiasakan beberapa orang. Saudara, kita harus apa? Menikmati, bukan hanya secara individu sebagai seorang Kristen yang normal, tetapi menikmati secara korporat di dalam gereja. Amin. Bukankah dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Amin. In the midst, di tengah-tengah. Saudara, Tuhan Yesus disalib di mana? Di tengah-tengah penjahat, 2 penjahat. Di tengah-tengah. Lalu siapa yang menikmati Tuhan Yesus yang di tengah itu? Penjahat yang mengatakan, "Guru, ingatlah aku kalau engkau datang menjadi raja." Itu menikmati Tuhan yang di tengah. Maka saudara-saudari, ketika kita sidang demikian, Tuhan itu ada di tengah-tengah. Lihat di atas meja ini, kita mengelilingi meja ini. Ada roti dan cawan, ada hayat, ada penebusan, ada keselamatan yuridis, ada keselamatan organik. Saudara, tapi kalau kita tidak datang, kita tidak makan roti, kita tidak minum cawan, kita tidak menerima hayat, kita tidak menerima berkat penebusan. Gigit jari, saudara. Ya. Maka dikatakan apa? Ketika kita makan roti dan minum cawan, kita mengingat Dia. Sehingga ketika kita pulang, Tuhan, di hari Tuhan ini aku tidak melupakan. Aku ingat Tuhan. Saudara-saudari, mengingat Tuhan, makan roti dan minum cawan, sisi lain adalah kenikmatan bagi kita. Sisi lain adalah kenikmatan bagi Allah. Amin. Karena di atas muka bumi Allah memiliki kesaksiannya. Ya, kesaksiannya. Maka banyak kota-kota di Indonesia ini belum ada sidang pemecah roti. Maka di sana belum ada kaki diam. Di sana belum ada kesaksian. Nah, kita ini sudah ada. Mari kita bukan hanya menikmati Tuhan yang tersaji, tetapi juga menyaksikan Tuhan yang kita nikmati. Amin. Melalui menghadiri tiap sidang pemecahan roti. Lalu sidang-sidang gereja ya. Kita harus rajin, saudara. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Loh, saudara, bukankah Tuhan sudah ada di dalam kita? Ya, itu secara esensi. Tetapi secara ekonomikal, kita perlu sidang-sidang untuk menikmati kehadiran Tuhan secara ekonomikal. Penyertaan Tuhan, saudara, penyertaan Tuhan yang realitas, sehingga kita bisa mengalami. Maka ketika saudara-saudari hari ini sidang pemecahan ini dengan tepat, dengan benar, melalui membaurkan roh itu dengan roh kita, lalu memelihara keesaan roh itu di dalam sidang-sidang kita, maka besok pagi kita memulai aktivitas kehidupan sehari-hari itu akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Ya, saudari, ada yang damai sejahtera, damai dengan diri kita sendiri. Ya. Nggak pernah mengeluh jadinya, saudara-saudari. Hidupnya penuh dengan pujian, nggak pernah mengeluh, terus mengucap syukur saja. Ya. Lalu damai sejahtera dengan saudara-saudari atau orang lain. Di kerjaan nggak muring-muring. Ya, Andre kalau di kantor itu ya, PU ya, pasti ribut gitu. Ya. Nah, menjadi damai dengan orang lain. Ya, wah, si itu kalau kerja cari muka, ya biarin aja dia cari muka. Memang mukanya hilang. Ya biarin aja. Nah, kita apa? Perlu Tuhan. Amin. Saudara-saudari, Abraham ketika berkata kepada Lot,
Kau lihat semua, lalu pilih. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Dia tak rebutan dengan ponaannya, saudara. Iya. Coba kita kalau kerja rebutan, saudara. Mau pelayanan aja rebutan. Saudara. Maka kita akan damai. Amin. Dan hasil dari damai itu apa? Sukacita. Amin. Maka setelah kebangkitan Tuhan, Tuhan mengembusi murid-muridnya dan berkata, damai sejahtera bagi. Terimalah Roh Kudus. Lalu murid-murid itu sekalipun martir, mereka bangga, mereka sukacita. Amin. Itulah yang dialami murid-murid setelah kebangkitan Tuhan. Bukan hanya damai sejahtera dinikmati, tetapi sukacita. Sekalipun situasinya penuh dengan penganiayaan, tapi mereka sukacita. Bahkan mereka mengatakan bangga karena berbahagia dengan penderitaan Kristus. Amin. Ya, untuk gereja. Amin. Moga saudara-saudari kita betul-betul melihat perkara ini, sehingga hidup kita nggak cengeng, nggak putus asa, nggak lemah, nggak mudah lelah, nggak mudah putus asa. Karena kita memiliki pengharapan. Tuhan memberkati saudara-saudari. Mari kita berdoa. Amin. Terpujilah Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjadi kenikmatan bagi kami. Biarlah hari-hari kami Tuhan senantiasa menikmati Tuhan. Oh, dan Tuhan menikmati kami, sehingga damai sejahtera dan sukacita menjadi ciri kehidupan kami. Mulut dan hati kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan puji-pujian. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah di dalam menempuh kehidupan gereja, kami senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa memamerkan Kristus, menyalurkan Kristus. Oh, dalam kehidupan gereja, menjaga kami Tuhan, sidang-sidang gereja, hadirinya dan memamerkan Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Yesus itu Tuhan.